Shalom Sobat Ngobrol KR. Salam sejahtera untuk kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Siska. Saya akan menemani kalian di acara Ngobrol KR. Bukan obrolan biasa. Seperti yang sudah disampaikan pada episode sebelumnya, Ngobrol KR akan terus hadir menemani Sobat KR dengan wawasan yang lebih inspiratif dan tentunya menarik untuk kita pelajari, khususnya lingkungan dan wilayah di Paroki Kristus Raja, paroki kita tercinta. Di episode kali ini, saya akan mengajak dan mengundang salah satu wilayah dari ke-16 wilayah di Paroki Kristus Raja. Wilayah manakah itu? Wilayah Damianus. Kita akan ulik ceritanya, mulai dari kegiatan, teritorial lingkungan, lalu kegiatan apa yang masih berjalan, masih tetap produktif di masa pandemi seperti ini, hingga kisah inspiratif menjadi ketua wilayah. Yuk simak ceritanya. Selamat sore Pak Surya, selamat datang di acara Ngobrol KR. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Ya, sama-sama. Baik, Pak Surya, bisa dijelaskan kepada Sobat KR profil dari Pak Surya? Perkenalkan, hai guys, saya Johannes Surya Irawan, biasa dipanggil Surya. Tapi kalau di wilayah ada panggilan tersendiri. Apa tuh Pak? Brosur. Brosur. Iya, brosur. Tadi bukan kertas yang brosur itu, tapi brosur. Jadi biar kelihatan muda gitu ya Pak ya, dipanggil bro nih Sobat KR. Muda. Betul. Baik Pak Surya, untuk mengawali perbincangan di episode kedua kali ini Pak, boleh diceritakan Pak kepada Sobat KR sekilas mengenai wilayah Damianus, seperti kegiatan, jumlah umat, jumlah kakak, seperti itu. Oh ya, di wilayah Damianus itu ada 664 jiwa. Wah, banyak ya di Pak? Sekitar 237 kakak. Sedangkan kegiatannya dimulai dari biak itu ada setiap hari Sabtu sore jam setengah 5. Ya. Itu di rumahnya Kak Lili di Pacar Kembang 5C1 nomor 30. Itu biak. Ya, biak. Kalau adik-adik rekat sama OMK itu biasa pertemuan setiap hari Jumat. Jadi pendalaman iman kita sebut Jumatan. Karena hari Jumat kita sebut Jumatan. Ya. Tapi isinya ya pendalaman iman, ya sharing-sharing, ya doa bersama begitu ya Pak? Ya seperti itu isinya. Terus kalau yang umat dewasa itu biasanya berkumpul setiap hari Kamis di rumahnya Bu Eri itu Pacar Kembang Gang 4 nomor 64. Itu mereka latihan paduan suara. Jadi kita melayani juga di paduan suara juga, seperti itu. Baik Pak, dalam kegiatan seperti paduan suara, OMK, biak dan rekat, biak sendiri ada berapa banyak yang aktif sih Pak di wilayah? Iya, di tiap kali pertemuan itu yang saya lihat ada sekitar 10 sampai 15 anak. Sebenarnya banyak sekali, cuman ketika kita kunjungan ke rumah, terus kita tanya kenapa kok nggak datang di biak wilayah, itu mereka kan kalau hari Minggu jam 9 itu kan ada edukasi secara paroki di paroki itu, mereka bersama orang tua ke gereja, terus anaknya ikut biak di paroki. Sehingga yang hadir di biak wilayah ya sekitar 10 sampai 15 anak itu. Baik. Kalau rekat dan OMK-nya Pak? Ya hampir sama, sekitar 20-an gitu. Cuman ini kebanyakan juga teman-teman yang domisilinya tidak tetap karena mereka kos, jadi indekos di wilayah kita, tetap kita saring, tetap kita dekati, tetap diajak, mereka diajak untuk pendalaman iman, terus bergabung dengan kegiatan bersama itu tadi wilayah, ya Pak ya. Baik, dari jumlah tersebut wilayah Damianus sendiri terdiri dari berapa lingkungan sih Pak? Ya, kalau Damianus itu ada 5 lingkungan, jadi Damianus 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau Damianus 1 itu di Jalan Bronggalan 2H
Jadi belakangnya WM, belakangnya WM itu ada belakangnya Gang WM. Beronggalan 2H. Nah, itu perbatasan Damianus 1 sama Lucia. Oh, di jadi situ perbatasannya. yang sebelah barat itu Damianus 1, yang sebelah timur itu Santa Lucia. Nah, kalau kita ke Jalan Raya Ploso Baru, Baru itu kita jalan terus ke barat sampai nanti Beronggalan Gang 1, Gang 1, nah, itu yang sebelah kanan, sebelah barat itu Damianus 2, sebelah timur itu Damianus 1. Damianus 1. Kalau kita terus jalan lagi ke barat sampai pada sungai-sungai yang pasar tuh kalau ya, jalan raya itu jalan raya. Sungai-sungai itu berbatasan dengan wilayah Onesimus. Nah, sampai situ itu Damianus 2. Terus kalau kita terus ke selatan arah Karangmenjangan rumah sakit itu sampai ada minimarket itu di Pacar Kembang Gang 5. Nah, itu perbatasan Damianus 2 dan Damianus 3. Nah, yang sebelah kiri, yang sebelah utara itu Damianus 2, yang sebelah selatan Damianus 3. Tuh, kalau kita lurus terus sampai ke selatan lagi, Jalan Pacar Kembang. Jadi sebelum perempatan Pasar Keling itu ada sungai. Nah, sungai arah ke timur yang mau ke Mulosari itu Jalan Raya Pacar Kembang. Nah, itu terus kita ke timur sampai ada pompa-pompa. Pompa-pompa ya tepatnya ada minimarket kecil juga itu. Terus pompa-pompa air itu perbatasannya juga sungai juga. Nah, sampai situ Damianus 3 dan Damianus 4. Nah, Damianus sungai 4. itu yang menjadi perbatasannya itu. Nah, baik, jadi Pak. Kali Piting Pompa itu sudah masuk Damianus 4. Kalau Pacar Kembang yang 10, yang itu seberangnya Damianus 3. Damianus 3. Mulai Kali Piting ITS terus sampai pada jembatan SMK 5. Nah, SMK itu ada jembatan SMK 5 itu masuk itu kan Kali Piting Jaya. Jadi kalau kita ingat ada Jaya, Kali Piting Jaya itu berarti masuk Damianus 5. Nah, itu Gang 1 sampai Gang 10. Dari itu termasuk Damianus 5. Wah, berarti luas juga ya, Pak ya? Iya, cukup luas juga. Wilayah Damianus sampai ada D1 sampai D5. D5, ya. Wah, baik. Terima kasih ya, Pak, penjelasannya. Baik, Pak. Jika kita berbicara lingkungan atau wilayah, kita pasti juga berbicara ada sesuatu yang unik dari wilayah tersebut. Apakah ada di wilayah Damianus tempat atau bangunan atau area mana yang menjadi ikoniknya dari wilayah Damianus sendiri? Iya, kalau di daerah Beronggalan itu Damianus 1 itu ada klinik Santa Ana. Klinik Santa Ana ini kan punyanya WK atau WKRI itu di Damianus 1. Terus kalau yang di Ploso Baru itu ada Kelurahan Pacar Kembang. Jadi kita masuk Kelurahan Pacar Kembang. Jadi Kelurahan Pacar Kembang itu Damianus. Wilayah masuk wilayah Damianus ya. Terus yang biasa kita kumpul-kumpul itu di Pacar Kembang Gang 4 nomor 64 itu di rumahnya BRI itu biasa kita kumpul di situ di paduan suara. Terus mungkin kalau kita ada kunjungan dari paroki, dewan-dewan paroki, kita di situ di rumahnya BRI itu kita kumpul terus ngobrol-ngobrol, diskusi ya di situ. Jadi pusatnya di rumah Bu Di Eri. rumahnya Bu Eri itu. Terus kalau adik-adik biak, rekat, OMK itu biasa kumpulnya di rumahnya Bu Lili di Pacar Kembang Gang 5 C1 di situ. Lalu Universitas Katolik Widya Mandala itu termasuk wilayah Damianus atau wilayah mana, Pak? Nah, kalau WM itu masuk Lucia. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan perbatasan yang timur, yang belakangnya WM, Beronggalan 2H tadi. Yang ke barat itu Damianus 1. Nah, yang timur, itu Santa Lucia. Berarti kalau WM itu masuk ke Lucia. Iya, masuk Lucia sekarang. Begitu. Nah, kalau dulu Damianus sebelum pemekaran. Sebelum pemekaran dulu itu mulai Villa Kalijudan, Kaliwaron, terus Gedung Taruhan sampai Dharma Husada itu dulu masuk Damianus. Nah, setelah pemekaran mereka masuk Lucia. Wah, baik Pak. Ucapan syukur itu kan harus dengan perbuatan ya. Sudah saya terima. Jangan sampai uang itu keluar. Jadi kalau bisa belilah barang-barang di umat sendiri. Ya.